Saya ingin share tentang menikmati hidup pernikahan. Yang belum nikah, yuk belajar. Yang punya pasangan, mari nikmati hidup pernikahan kita. Jangan cuma bertahan. Ayo nikmati pernikahan. Saya akan buktikan dalam firman Tuhan bahwa harusnya pernikahan itu bukan untuk bertahan, tapi untuk kita nikmati. Pengkhotbah 9 ayat 9, kita baca firman Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Amin. Saya kasih tahu, seberapa banyak pun harta Anda, seberapa banyak pun uangmu, seberapa besar pun istanamu, tapi kalau rumah tanggamu tuh enggak bahagia, semuanya sia-sia. Saya lihat orang kalau punya harta, kalau enggak menikmati pernikahannya, rumah besar tuh terasa kosong dan dingin dan hampa. Mungkin hartanya banyak, tapi mereka enggak bahagia. Lalu tujuan kita cari harta untuk apa? Firman Tuhan bilang, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Kita nih hidup berapa lama sih? Katanya umur manusia berapa tahun? 70 tahun. Kalau kuat 80. Mau punya istri berapa? Orang rata-rata cerai itu usia berapa? 40 katakan ya. Katanya 40 itu adalah puber kedua. Istri masa muda sudah mulai tua. Yang kenceng jadi keriput. Yang montok mulai kendor. Yang langsing mulai lebar. Ya kan? Yang hitam mulai ubanan. Suami saya pernah bilang gini, kamu dulu tuh kurus loh. Dulu katanya. Terus saya tanya, kenapa sekarang? Menyesal? Oh gitu. Saya bilangnya gini, kalau Anda berpikir 40 tahun Anda bercerai, Anda akan menikah dengan yang lebih muda, daun muda. Dan Anda berpikir sisa hidupmu Anda bahagia. Kejadiannya beda tuh untuk banyak orang. Mereka nikah bisa berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pada akhirnya kita akan ngambil satu kesimpulan. Menikah dengan siapapun, no problem free. Menikah dengan siapapun, tidak ada jaminan, tidak ada masalah. Tuhan tuh baik, Tuhan bilang gini, Amsal 5 ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dengar baik, istri masa muda, bukan istri muda. Artinya gini, kenapa firman Tuhan itu enggak cuma di ayat ini, bilang berkali-kali, nikmati hidup dengan istri masa muda. Karena apa? Karena istri masa mudamu itu yang paling setia. Loh enggak Bu Eni, istri saya yang pertama selingkuhi saya. I'm sorry. Mungkin ini enggak bisa dipukul rata. Betul ya? Tapi kenyataan terbanyak. Istri masa muda tuh paling setia. Saya buktikan ya. Zaman Anda masih kere. Mulai semuanya dari nol. Yang ngancani siapa? Yang menemani siapa? Istri masa muda. Waktu masih culun. Saya tuh sejujurnya ada sebel dengan kodrat ini. Ya, kenapa? Perempuan itu tambah usia, tambah menurun kualitasnya katanya. Betul enggak? Terus terang aja, lah tambah keriput,
Maksudnya gitu loh. Bukan kualitas batiniahnya, tambah bijak iya. Tapi tambah keriput katanya. Tambah melorot katanya. Tapi kenapa kalau laki-laki tuh tambah tua tuh tambah gagah gitu loh. Loh, benar. Loh, saya buktikan ya. Tak buktikan. Bayangkan. Cowok SMP celana pendekan biru. Bulu kaki baru tumbuh. Ceking. Mainnya masih game. Menarik gak? Mulai SMA, mesti mulai gaya, betul tak? Anakku saiki wis ngerti pakai parfum. Mulai kelihatan sedikit gagah. Tapi bandingkan dengan bapak-bapak yang sudah usia 40. Lebih gagah mana coba? Gagah 40. Kenapa? Sudah berkepribadian. Rumah pribadi, supir pribadi, bisnis pribadi. Aku seiling pacaran karo pendeta iki. Aku sek nom. Podo-podo sek nom ya. Podo-podo culun sayang. Saya 16, bojoku 17 tahun. SMA sak kelas. Duduknya sebelahan. Masih culun. Pacaran. Aku yang bayarin makan. Kenapa? Soalnya mamanya bilang gini, uang jajan bonte-entei. Ya, bahasa Indonesia ya, takut ada yang nggak ngerti ya. Oh ngerti semua Pak. Saya pernah diprotes Pak, Bu Eni bahasa Indonesia ya. Mamanya protes. Uang jajanmu kamu habisin buat traktir si Heni itu ya? Gitu. Jadi aku tersinggung. Saya itu waktu masih muda belia, rodo on. Saiki wis pinter ya. Kalau arek perempuan, anak perempuan itu kan biasanya morotin pacar cowoknya, bener gak? Suruh bayarin beli apa gitu loh, ya kan? Shopping dibayari, makan dibayari, bener gak? Nonton dibayari, malah bisa nunduk, mau ini gitu, bisa nunjuk gitu. Kalau ini malah bayari, tak beli ke baju, tak beli ke sepatu. Kenapa? Saya seneng dandanin orang. Tak lihat kok gini, ini ke gereja kok pakai sepatu basket sih? Celananya kain, baggy, zaman dulu toh, celana kain baggy toh. Kemejanya putih, garis-garis, koyok encek-encek. Ngerti encek-encek kok enggak orang Semarang? Tuh kok enggak gaya? Tak penasaran tak dandani. Jadi beliin celana jeans, pakai kemeja yang keren gitu. Terus maaf ya, masih nom itu BB. Ngerti BB? Bau body. Tak beliin deodoran. Tak beliin parfum. Tak belanjain. Bukannya aku morotin. Wah. Diberkatilah dirimu sayang. Bayangin ya. Sudah aku tuh investasi waktu muda untuk dia. Terus kita nikah. Dari bawah, dari nol. Waktu mau nikah. Gak punya duit. Mau pesta gak ada uang kami. Mau ngelamar saya. Tagihan kartu kredit belum lunas. Saya bilang gini, lunasi dulu. Orang gelem aku nikah sama orang banyak utang. Akhirnya calon suami waktu itu kerja keras membayari hutang. Kartu kredit tutup. Akhirnya kami nikah. Sederhana. Cincin donasi. Hidup kita penuh donasi sayang. Lalu apa? Baju donasi ya. Semua serba dikasih. Kita nikah sederhana. Kita setia sama ini ya, pendeta ganteng ini. Mulai ndak punya apa-apa ya toh. Tapi coba bayangin, dia usia 40-an sekarang, rahasia buntutnya ya. Udah gagah, udah ganteng, udah keren, udah tak dandani sampai ngene.
Terus seandainya nih, dia lihat aku gini, kok bojoku nih tambah lemu? Kok sudah enggak semulus dulu? Kok sudah enggak terlalu menarik gitu ya? Terus dia lihat yang jauh lebih muda, mungkin 10 tahun di bawah saya. Saya tuh insecure kalau ada yang cantik-cantik deket-deket saya tuh. Terus suami saya mulai bisik-bisik gini, cantik gitu. Wah, sebel saya gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu, istri yang setia itu yang nemeni Anda waktu Anda susah. Waktu Anda tuh bukan siapa-siapa. Waktu Anda tuh enggak punya apa-apa. Saya loh masih ingat dia ngajak saya pertama kali Valentinean, makannya apa? Sate kambing di warung. Gak punya duit. Ojo sampai sekarang sudah sanggup beliin steak, malah melihat ke kanan dan ke kiri. Kurang ajar itu namanya. Aku mencurahkan hati perempuan ya. Sudah ngelahirin anak 3. Ya jangan komplain badanku melar. Kamu juga ada andil di dalamnya. Ini saya nih bikin drama gini. Saya ini nolongin ibu-ibu loh. Ya, tolong bela aku. Gini-gini no suamimu ya. Nikmati hidup. Artinya apa? Waktu Anda sudah punya lebih, sudah bisa nikmati hidup, sudah bisa ke Eropa, sudah bisa beli mobil mewah, sudah punya rumah yang lebih besar. Ya jangan bawa yang muda dong masuk ke dalam. Istri masa muda nih loh yang setia. Ada amin? Jerih payahmu di bawah matahari ini sementara. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu menikmati hidup pernikahan Anda? Jok bengok-bengok nang kene, nang omah. Pernah ngomong enggak karo bojomu? I love doing life with you. Aku loh meremas tangan suamiku di pesawat bilang gini, aku seneng jadi bojomu. I love you baby. Aku tuh seneng banget nih jadi istrimu. Aku nikmati loh kemana-mana sama kamu. Kami berdua tuh jatuh cinta terus gitu loh. Berbisik-bisik gitu loh. Seneng gitu loh. Pernah gak gitu? Enggak toh? Hah, bojone langsung gini-gini kok. Wah, bocok toh? Nikmati enggak? Tak bilangi. Kalau Anda sudah enggak nikmati pernikahan, ayo perbaiki. Gimana cara memperbaiki pernikahan? Yang pertama, berhenti saling mengkoreksi. Berhenti saling menyalahkan. Kita itu paling pintar menilai hidup orang lain. Tapi kita tidak mudah untuk rendah hati dan bilang, sorry sayang, saya salah. Saya kasih tahu, kalau Alkitab itu mengizinkan kita bercerai, saya yakin 70% orang di ruangan ini pasti cerai. Kalau boleh cerai. Tapi kan firman Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya sama suami saya ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, sudah enggak sama-sama. Atau saya kayak ngene, angkuhnya kayak gitu. Podo-podo keras. Saya satu hari sama suami saya tuh pernah ngalami. Kami sudah enggak ada rasa satu sama lain, dingin. Saya enggak kangen dia pergi sebulan enggak telepon, saya enggak peduli. Enggak rindu sama sekali. Malah maaf ya, pernah satu kali dalam hidup ini ngerasa gini, ada ndak ada kamu kayaknya sama aja. Pernah melontarkan perkataan, nyesel gue kawin sama lu. Mungkin bukan saya aja ya. Akhirnya saya diajar Tuhan. Kita tuh nggak bisa ngubah pasangan. Kesalahan kita sebenarnya gini, kita selalu cenderung nuntut pasangan berubah, nuntut pasangan ngerti, tanpa mau koreksi diri. Kalau kita mau memperbaiki pernikahan, langkah awal berhenti saling koreksi, berhenti saling menyalahkan. Introspeksi diri masing-masing. 1 Korintus 7 ayat 3 bilang gini, hendaklah
suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jangan saling nuntut pasangan berubah, tapi suami istri harus mau saling melayani pasangannya. Lakukan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami apa? Harus ngerti istrinya itu modelnya gimana. Kewajiban istri gimana? Ya harus ngerti yang suaminya mau tuh apa. Itu saling melayani. Kalau Anda punya restoran, yang namanya melayani pelanggan, kita pengen customer happy, bener nggak? Kalau kita punya usaha, kita pengen customer happy. Gimana caranya bikin customer happy? Kita mesti ngerti maunya customer apa. Kalau Anda dagang, Anda cuma mikir gini, saya sukanya bikin ini, ada nggak ada yang beli, nggak apa-apa. Ada yang gitu? Enggak. Yang tersulit menemukan demand, permintaan, keinginan pelanggan itu apa? Saya dulu punya kafe. Customer saya itu rata-rata paling happy sama saya tuh kenapa? Pertama saya hafal namanya, kedua saya ngerti maunya apa. Dalam pernikahan kita enggak bisa nuntut pasangan ngerti kita. Kalau kita melakukan kewajiban, kita yang melakukan bagian kita untuk nyenangkan pasangan kita. Harus ngerti kerinduan pasangan kita apa. Pernah enggak nanya sama pasanganmu, kamu bahagia enggak toh jadi istriku? Kamu bahagia enggak toh jadi suamiku? Bayangke ya, pernikahan itu seumur hidup. Kalau enggak happy, setengah mati. Jangan nuntut terus, kamu tuh cuek, kamu tuh enggak punya waktu buat aku. Kamu kerja terus, pelayanan terus, kamu enggak ngurus anak. Marah-marah istri. Gantian suami, kamu istri banyak nuntut, perempuan kurang ajar. Kita saling marah, saling nuntut. Padahal intinya selesai di sini. Coba kita berhenti saling menyalahkan dan mulai tanya, kamu bahagia enggak di sampingku? Aku mesti bikin apa untuk kamu senang? Kamu mau apa? Berani enggak nanya gitu? Karena seringkali kita jalanin pernikahan ini, kita tuh take it for granted. Artinya gini, perempuan itu sudah Anda ambil jadi istrimu. Dia enggak bisa kemana-mana. Dia sudah kasihkan hidupnya. Laki-laki tahu perempuan kalau sudah kasarnya jadi istri, sudah punya anak, sudah enggak payu. Meskipun banyak janda yang laku. Tetapi seringkali jadi enggak dihargai. Karena kita mikir, kamu ya enggak bakal berani cerai kok. Kamu kan perlu aku. Jangan gitu. Justru kita kalau ngerti gini, dia enggak punya pilihan kok. Kalau bisa cerai, dia cerai. Masalahnya dia enggak punya pilihan. Kita harus setia sampai mati. Kalau kita enggak peduli, dia setengah mati. Saya ini pernah take Jojo for granted. Saya ajalah. Saya pikir gini, dia kan hamba Tuhan. Mana berani cerain saya. Rusak namanya. Hancur pelayanannya. Berani dia kawin lagi, coba aja. Gitu kan. Jadi tak tantang terus be aku. Terus Tuhan ngasih hikmat. Waktu dia tidur, Tuhan ngomong gini. Lihat suamimu. Ini teman seperjuanganmu seumur hidup. Saya dibukakan sama Tuhan. Kalau bisa cerain kamu, Jojo tuh udah cerain kamu. Masalahnya karena dia takut sama Tuhan. Dan demi mempertahankan nama Tuhan, dia enggak cerain kamu. Jangan malah aji mumpung. Harusnya belajar ngerti, suamiku nih bahagia enggak sih sama aku? Apa yang aku harus lakukan supaya Jojo bahagia? Tak bilang nih apa yang saya lakukan. Saya belajar dandan. Karena suami saya kan malu kalau istrinya kemproh.
Dia itu bukan physical minded. Saya nggak suka cowok tuh yang physical minded, liatin cewek jarinya buntet, betisnya panjang gitu-gitu. Suami saya nggak gitu. Tapi saya tahu dia senang saya rapi. Dia cuma pesan rambutnya nggak boleh berantakan. Nah kebetulan saya lahir dengan rambut yang gak mau rapi gitu loh. Makanya tak keriting terus. Tapi supaya Jojo senang, saya mulai berusaha ngerti Jojo maunya apa sih gitu. Oh saya nemeni dia ke Tanah Suci, ke Israel. Jojo senang saya nemeni. Saya sengsara ngurus tamu tiap bulan gitu. Tapi Jojo bahagia karena ada istrinya yang beresin baju kotornya. Kita harus berusaha ngerti pasangan. Waktu saya mulai ngambil inisiatif, jadi istri jangan terlalu cerewet, diem. Ketika dia marah, biasanya saya jawab. Sekali itu saya ngerem, diem, tahan. Pengen tak jawab, tapi dalam hati gini, kamu jawab ribut, diem. Lama-lama berubah sendiri. Dulunya nggak perhatian. Sekarang so sweet bos. So sweet suamiku ini. Aku Rabu lalu kepleset jadi kakinya rodok kesleo. Ini wis sembuh tapi rodok sakit dikit. Suamiku ini megangi tangan. Bawain tas. Kamu mau apa sayang? Kamu mau apa sayang? Diambilin. Sudah kamu diranjang aja. Sini tak tempelin koyo. Wah luar biasa. Bayangin kalau Anda tidak mau ngerti pasanganmu, bagaimana pernikahan itu mau dinikmati. Yang kedua, kalau kita mau menikmati pernikahan kita, dengar baik, cara memperbaikinya. Saling mendoakan dan harus jadi teladan. Jangan nuntut pasanganmu untuk jadi teladan, dirimu yang jadi teladan. Istri yang kurang sempurna itu harus didoakan, bukan ditinggalkan. Saya kasih ayatnya, Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kebanyakan laki-laki ketika tahu istrinya tidak bisa punya anak, apa yang dilakukan? Menyesal. Mulai cari cara lain. Ada mertua-mertua yang ikut campur mulai bilang gini, kamu kawin lagi aja, istrimu mandul. Saya kasih tahu, Ishak berdoa untuk Ribka karena dia mandul. Kalau istrimu tidak sempurna, didoakan, jangan ditinggalkan. Suami saya percaya doain saya. Kalau enggak karena doa Jojo, saya enggak ada di sini hari ini. Istri-istri, kalau suamimu sifatnya tidak berubah, Anda bergumul berapa tahun tidak berubah, ternyata firman Tuhan kasih jawaban. 1 Petrus 3 ayat 1, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi yang menangkan suami kita itu, tentu yang pertama kuasa Tuhan lewat doa, katakan amin. Yang kedua kelakuan kita, bukan perkataan kita. Perempuan cerewet gak akan menangin suaminya. Ketika kita mulai diam dan kita mulai tunduk, ternyata suami kita itu malah merunduk. Saya begitu ngalah, saya lihat Jojo juga mengalah. Kami mengalami pemulihan dalam rumah tangga kami luar biasa. Saya mau ingatkan, pelayanan kita yang pertama itu bukan jiwa-jiwa, tapi pasangan kita. Karena yang pertama Tuhan berikan dalam hidup kita adalah keluarga. Layani pasanganmu, maaf ya ibu-ibu ya. Saya tahu Anda cinta Tuhan, Anda mungkin suka pelayanan. Tapi jangan ndak ngurus keluarga, jangan ndak ngurus bojo. Jangan alasan ada acara doa di gereja. Jangan alasan ada latihan di gereja. Jangan alasan ada arisan di gereja. Masak dulu buat suamimu. Urus dulu suamimu.
Saya selalu kalau ngatur meeting, tidak pernah di jam makan siang. Tidak pernah di jam makan pagi. Saya selalu bilang gini, setelah saya makan sama anak-anak saya dan suami saya, baru saya meeting. Biasanya di atas jam 1. Kenapa? Bagi saya prioritas utama saya itu keluarga saya. Kalau suami saya butuh saya cancel semua pelayanan saya. Suami nomor 1 dulu, bukan anak-anak. Karena apa? Kalau anak-anak kita satu hari besar, kita tinggal berdua loh. Anak-anak mau peduli kita? Pasangan kita yang akan ngurus kita sampai mati. Amen. Pak Bambang sepi toh di rumah sekarang berdua. Coba kalau musuhan, enak enggak? Puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Amin. Yang terakhir, kalau Tuhan mau pulihkan pernikahan kita supaya kita nikmati, kita harus belajar saling menghargai dan berfungsi. Istri harus tunduk dan menghormati suami. Perempuan gak boleh kurang ajar. Belajar dari Sarah itu panggil Abraham itu tuanku. Efesus 5 ayat 22 bilang gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 33 bilang gini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tunduk tuh bukan gini loh, dipaksa berbuat jahat mau gitu. Enggak. Boleh enggak istri mengutarakan pendapat? Boleh enggak? Boleh. Istri boleh komentar? Boleh. Istri boleh enggak setuju? Boleh. Tapi dengan cara yang hormat. Jangan ngomong sama suamimu seperti musuh. Dengan cara yang baik. Kita kalau ngomong sama orang aja kita bisa sopan, bener enggak? Minta maaf loh ya. Boleh enggak saya ngutarakan pendapat? Ngomongnya yang baik. Enggak cuma cara ngomong yang baik, cari waktu yang baik. Orang suami lagi pusing baru pulang kerja, udah diserentetin sama omongan. Yang kamu tahu yang tetangga tuh tadi rese banget. Makanya enggak heran suamimu malas pulang ke rumah, pulang kantor tunggu malam karena dia tahu istrinya sudah. Saya itu sering nunggu suami saya pulang. Dan tiap kali dia pulang, saya seneng. Dia sampai pintu tuh gini, halo. Seneng gitu loh, seneng ketemu saya gitu loh. Halo sayangku. Saya juga lagi baca-baca, langsung halo. Happy gitu loh. Ini kalau suamimu atau istrimu ketemu kamu tuh gini. Udah makan? Makan oh? Apa itu? Orang tuh kalau nikmati itu enggak gitu. Amin. Happy gitu loh. Istri-istri dengan hormat. Nah sekarang suami. Siapa bilang cuma istri yang harus hormat? Suami juga punya kewajiban mengasihi dan menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Baca baik-baik, suami yang tidak mengasihi istri dan tidak menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia, itu kalau doa tidak dijawab Tuhan. Jangan sampai membuat langit di atas kepalamu jadi tembaga karena Anda tidak menghargai pasanganmu. Kenapa kok Tuhan tidak jawab doa kalau suami tidak mengasihi istri dan menghormati istri? Karena istrimu itu Tuhan yang kasih. Saya mau tanya, yang ngasih Hawa ke Adam itu siapa? Tuhan. Waktu Anda tidak menghargai istrimu, Anda sedang tidak menghargai pemberian Tuhan. Di sini ada bapak-bapak yang punya anak perempuan. Saya mau tanya, bapak-bapak kalau anak perempuannya nikah, terus disia-siakan sama suaminya, sakit hati enggak? Saya tuh mau kasih tahu sama istri-istri, kalau suamimu tuh enggak baik, enggak usah disumpahin, enggak usah.
Soalnya apa? Begitu suamimu bertobat, sumpahnya masih jalan, lah kamu susah dewe. Jangan disumpahin, didoain. Amen. Karena apa gini, ketika doa suami terhalang, siapa yang sedang turun tangan sebenarnya? Pembela istri itu Tuhan, keren gak? Kalau istri itu enggak disayang suami, udah tenang. Pilihan suamimu tuh dua. Pertama, dia berubah dan mengasihi kamu, lemah lembut sama kamu. Atau yang kedua, dia dipanggil Tuhan, selesai. Iya, kalau Tuhan udah turun tangan jangan main-main. Yang ngeselin gini, Tuhan jangan diproses suamiku sakit ya baru pulang. Yang enak sana yang ngurus ini. Benar nggak? Suami ingat Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri itu untuk dicintai bukan untuk dipukuli. Ingat lo ya, urusanmu karo sapa? Gusti. Macem-macem kamu kukulen, liaten. Kamu bukan cuma kukulen, kamu kudisen dan sebagainya. Ojo lo ya. Suami harus berfungsi. Saya akhiri. Saya percaya ketika rumah tangga itu bermasalah, kuncinya ada di kepalanya. Suami adalah kepala yang menyelamatkan keluarga. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Siapa yang menyelamatkan tubuh? Kepala. Kalau rumah tangga itu bermasalah, yang perlu dijamah itu kepala. Kunci pemulihan rumah tangga dimulai dari suami. Kenapa? Karena suami itu bukan cuma sumber penyedia bagi keluarga. Tapi suami itu adalah head, yang artinya pemimpin dalam keluarga. Apa fungsi pemimpin dalam keluarga? Menentukan arah, visi buat keluarganya, membimbing istri dan anak-anaknya. Kalau Anda seorang pemimpin, tugasmu apa? Mengarahkan, memberi visi, membimbing, memimpin orang-orang di belakangmu, betul? Nah, kepala keluarga yang tidak berfungsi adalah gini, pasif. Kalau ditanya sama istri, sayang, ini anakmu mau kuliah, gimana? Terserah kamu. Sayang, rumah ini bocor, gimana? Terserah kamu. Suami yang tidak mimpin keluarganya, tidak mimpin anak-anaknya, suami yang pasif, menyerahkan keputusan sama istri, tidak heran istrinya jadi dominan. Karena teori ini berlaku, ketika laki-laki tidak berfungsi, wanita akan bangkit. Karena harus ada yang menyelamatkan keluarga. Lalu Anda kecewa, kok istri dominan? Pertanyaannya cuma satu, laki-laki jadi laki-laki enggak? Kalau laki-laki berfungsi, istri enggak perlu bangkit. Saya bersyukur saya kuat dan dominan, punya suami yang super dominan. Oh beneran, dulu saya kesel, atos banget wong iki. Tapi saya bersyukur kalau dia lembek, ilfil saya. Suami tidak boleh pasif dan tidak boleh menyerahkan keputusan sama istri. Harus terlibat urusan anak, amin. Sekarang gantian yang terakhir, istri-istri. Tahukah Anda bahwa Anda adalah mahkota suami? Mahkota itu di mana? Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadilah istri yang cakap, jangan istri yang bikin malu. Tahu istri yang cakap? Baca Amsal 31, saya tidak punya waktu. Jangan cuma ngentek-ngentek duit. Jangan ngabis-ngabisin uang aja. Jangan keluyuran aja. Jangan taunya cuma seneng-seneng sama teman-teman. Urus anakmu
suami sudah tidak usah ikut campur, kamu yang ngurus. Seperti ibarat Yusuf dan Potifar. Suamiku ini tidak perlu ngurus apapun lagi dalam hidupnya kecuali makanannya sendiri. Karena diurus bojonya. Dia tinggal bilang gini, sayang, aku mau ke Semarang. Cukup dengan satu kalimat saya tahu dia mau apa. Mau apa coba kira-kira? Diurusin kopernya. Suamiku tinggal bilang gini, say, ada makanan apa? Itu artinya apa? Aku mau makan, siapin. Kadang-kadang perempuan mangkel ya, mangano dewe tinggal turun, tinggal ndulang dewe kok bawel. Tapi tak bilangi, istri itu mahkota. Kalau mahkota itu apa? Kebanggaan. Saya percaya suami saya bangga sama saya. Soalnya kemanapun kami pergi sama tukang gado-gado aja dia bisa ngomong gini. Ayo ngenali istriku enggak? Yang di TikTok itu loh. Ya ampun. Baby, don't do that again. Aku sengisin. Malu aku. Tapi aku ngerti dia bangga. Dengar baik. 1 Petrus 3 ayat 3 bilang gini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ayat 4 bilang gini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kecantikan lahiriah mungkin membuat suamimu bangga, tetapi kecantikan batiniah yang membuat dia betah. Dengar istri-istri, sebagai mahkota kita perlu dandan, kita perlu cantik. Saya aja loh mau di sini ketemu Bapak Ibu yang luar biasa, saya dandan. Seringkali kita pengen tampak cantik di depan orang. Sebenarnya enggak apa-apa supaya suami kita bangga. Tetapi kita juga perlu cantik di depan dia. Cantik lahiriahmu ini membuat suamimu bangga, bawa kamu kemana-mana tuh tidak malu-maluin. Tapi tak bilangi, kecantikan batiniahmu yang akan membuat dia betah di sampingmu seumur hidupmu. Amen. Haleluya. Saya berdoa setiap kita enggak cuma bertahan dalam pernikahan kita. Jangan jadi orang munafik karena Kristen. Di depan orang tampak baik-baik. Di sosial media tampak happy. Tiap kali mau selfie selalu bilang gini, senyum kamu, senyum kamu. Tapi saya mau kasih tahu, bukan apa yang dilihat orang yang penting, tapi apa yang kita jalani setiap hari. Pasanganmu seumur hidupmu, nikmatilah itu bagianmu dalam umurmu yang sia-sia di bumi. Tuhan berkati, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, yuk pegang tangan istrinya yuk. Kami bawa hidup pernikahan kami. Kami mau sekali lagi saling menikmati. Aduh, mau nikmati tiap hari sama pasangan kami Tuhan. Mari penuhi kami dengan kasih-Mu malam ini. Engkau adalah kasih. Penuhi kami dengan kasih-Mu sekali lagi malam hari ini. Renew the love inside of us. Once again. Baharui kasih dalam hati kami Tuhan. Bikin kami tuh jatuh cinta lagi sama pasangan kami. Buat pernikahan kami indah sampai kami tuh nikmati Tuhan. Nikmati banget. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami. Kami mau buka hati kami di dalam hadirat-Mu. Amen.